mengawali acara sosialisasi 4 pilar MPR RI siang hari ini. Marilah kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada peserta sosialisasi 4 pilar untuk berdiri. Para peserta sosialisasi 4 pilar yang berbahagia, kita akan lanjut ke acara berikutnya, yakni pembacaan doa. Yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Kanda Ustadz Kausar MKom I. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan keberkahan acara kita pada siang hari ini, mari kita berdoa kepada Allah SWT dengan diawali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ada hadis niyah wala tunudu sholih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kita khususkan kepada Al-Mukarram anggota DPD MPR RI Kanda Bapak Haji Ibnu Halil. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan, dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kemudian acara yang keempat, yakni penyerahan cindramata oleh anggota MPR RI Ganda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ibnu Khalil SAG MPDI kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren NU Inen Nemo yang akan diwakilkan oleh Kepala Desa Induk Bapak Kepala Desa Dinah Alwi. Kepada beliau kami persilakan. Cinta mata tadi mana? Mengunci Pak Kades. Baik, peserta sosialisasi 4 pilar yang berbahagia, kita akan lanjut ke acara inti terkait masalah narasumber. Untuk pakar, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Hajah Rahmi Kusbandiah SAG MPDI. Kemudian narasumber dari anggota MPR RI yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ibnu Khalil. Untuk lebih lancarnya acara ini akan langsung dipandu oleh moderator kita Kanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Suparman SAG selaku Kasih Bimas Islam Kemenak Lombok Tengah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang dihormati Bapak anggota DPD MPR RI Kanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ibnu Khalil SAG MPDI yang pada hari ini sekaligus sebagai sahibul bait, dane-dane para narasumber yang juga kita hormati, bapak-bapak para peserta dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini yang belum sami masih dijan sehat walafiat boleh rawuh hadir di tempat ini untuk bersama-sama menghadiri acara sosialisasi 4 pilar MPR RI. Mudah-mudahan niat langkah monggo sami rawuh hadir tempat ini dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam harapkan kita hadiahkan kepada penghulu Nabi baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatnya nanti pada hari kemudian. Amin Allahumma amin. Selanjutnya yang sampaikan ucapan terima kasih kepada dan yang Tuan Guru Haji Ibnu Khalil SAG MPDI yang telah bekerja sama dengan kami di seksi Bimas Islam Kemenak Lombok Tengah untuk menghadirkan
para penyuluh baik PNS maupun non PNS yang hadir pada kesempatan kali ini bergabung dengan peserta-peserta yang lain. Mudah-mudahan ini akan terus kita jalin. Bila perlu setiap 3 bulan sekali, ya, ini kita mau penguaan puasa sekali. Mudah-mudahan dari HP, kalau nggak bisa sekali 3 bulan, mana-mana sekali setahun. Ya, mudah-mudahan beliau terus menjadi wakil kita di DPR RI untuk tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma. Selanjutnya untuk menyingkat waktu yang serahkan kepada para narasumber yang tidak akan memperkenalkan beliau karena paling kanan ini Kemendak Penyuluh Provinsi. Ya. Nah, ini juga beliau juga penyuluh juga di Lombok Barat, Pak Haji Fadilur Rahman. Keluarga Joglo, Jogja Lombok. Dia alumni Jogja Lombok beliau. Dan apalagi beliau sudah belum kami kenal. Oleh karena itu untuk menyingkat waktu yang serahkan sepenuhnya kepada narasumber yang pertama yaitu Sohibul Baik. Pada beliau yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati, muliakan Anda Al-Mukarram Bang Guru Suparman SAG selaku Kepala Seksi Bimas di Kementerian Kabupaten Lombok Tengah. Beliau ini yang sebagai pimpinan seluruh kuat dan penyuluh agama se-Lombok Tengah. Alhamdulillah, beliau sebagai termasuk moderator dalam rangka sosialisasi 4 pilar MPR RI. Juga yang saya hormati, banggakan Anda Al-Mukarram Bang Guru Fadilur Rahman, suami dari narasumber kita. Beliau ini perlu yang perkenalkan, adik dari Al-Mukarram Bang Guru Juwaini, pondok pesantren yang ada di Narmada Pondok Pesantren Al-Hasanain Nurul Haramain. Beliau alhamdulillah bisa didampingi oleh suami beliau, dan beliau ini juga narasumber kita senior saya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Ustazah Kanda Ustazah Rahmi Kusbandiah MPD atau PDI, mohon maaf. Beliau alhamdulillah lulusan santri dari mediator berdirinya Nahdlatul Ulama Kiai Haji Raden Ash'ar Syamsul Arifin, dan suaminya adalah tokoh Nahdlatul Waqaf. Memang itu seharusnya kebersamaan yang kita bangun. Juga yang saya hormati seluruh kepala kantor urusan agama yang hadir se-Kabupaten Lombok Tengah dan seluruh penyuluh agama baik yang PNS maupun non PNS se-Kabupaten Lombok Tengah yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, induk maupun persiapan, Bapak-bapak Kadus, dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir dalam rangka sosialisasi takbiran ini yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim dan juga bisa hadir memenuhi undangan saya sebagai anggota MPR RI
dalam menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai anggota MPR RI. Ini merupakan amanah Undang-Undang tahun nomor 17 tahun 2014 dan juga Undang-Undang nomor 42 tahun 2014 tentang MD3, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD berkewajiban untuk mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan ini. Dan kebetulan saat ini saya ditugaskan di kelompok DPD di MPR RI, bukan saja bertugas untuk sosialisasi ini di Lombok saja, di NTB saja, tapi ke seluruh daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Makanya kalau saya kemarin ke Inggris itu dalam rangka kita sebagai narasumber wawasan kebangsaan kepada mahasiswa yang berasal dari Indonesia yang berada di Inggris. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa terus kita sosialisasikan 4 pilar ini? Karena tantangan kita ini tidak pernah berhenti, baik dari dalam maupun dari luar, internal maupun eksternal. Nah, karena itu perlu terus kita sosialisasi 4 pilar ini. Salah satu contoh dulu ketika memuncaknya pandemi, ada inisiatif, bahkan itu dari dalam sendiri, ada inisiatif DPR RI ingin meluruskan RUU HIP namanya, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Tapi tanpa mencantumkan MPRS nomor 25 tahun 1966, itu artinya ingin melegalkan ajaran komunis. Maka itu tidak bisa kita terima, dan alhamdulillah kita sepakat. Waktu itu saya segera pulang juga. Saya undang sekitar 100 tuan guru dan ustadz di Lombok Tengah, di Pondok Pesantren Dato' Lopan Center di Majelis. Kami bermusyawarah dengan para ulama, para tuan guru, kemudian berlanjut di Pendopo Bupati Lombok Tengah. Dan saya jelaskan kronologis tentang RUU HIP ini. Kita undang seluruh anggota Majelis Ulama Indonesia dan kita sepakat deklarasi menolak undang-undang tersebut, RUU HIP tersebut. Dan alhamdulillah itu menyebar ke seluruh daerah dan tidak jadi. Nah, ini tantangan-tantangan kita. Makanya perlu terus kita sosialisasi. Dan yang kita sosialisasikan ini sebagaimana tertulis di pilar MPR RI, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kemudian Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara, kemudian NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Nah, pertama yang paling utama Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ini dirumuskan membutuhkan waktu yang cukup lama. Makanya kenapa terbentuk namanya BPUPKI. Ini dalam rangka ditugaskan untuk sebagai panitia penyelidik apa yang berkembang, apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi sudah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa, para pundikada. Nah, kalau yang jelaskan sedikit, mulai dari awal proses terbentuknya sidang BPUPKI pertama, yaitu tanggal 1 Juni tahun 1945, Presiden Soekarno waktu itu menawarkan 5 dasar negara kita. 5 isi dari Pancasila. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, demokrasi atau mufakat. Kemudian yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan. Kemudian ada muncul suara-suara setelah diputuskan sidang yang pertama di BPUPKI, ada yang tidak setuju. Akhirnya terbentuk lagi sidang yang kedua, yang disebut dengan Piagam Jakarta, yang isinya pada tanggal 22 Juni tahun
1945, isi dari Pancasila adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian yang kedua, baru kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, begitu diumumkan kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan mau diresmikan dalam sidang PPKI, ada juga muncul suara dari tokoh Indonesia bagian timur. Kalau ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, lalu bagaimana dengan kami yang bukan Islam? Akhirnya musyawarah lagi para pendiri bangsa kita dan disepakati sebagaimana yang kita maklumi saat ini, 5 isi Pancasila itu. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu diumumkan pada tanggal 18 Agustus dan itu sudah resmi dan tidak boleh diotak-atik. Karena itu wajib kita untuk menjaganya. Apalagi ya guru kami dulu, dan banyak juga ini alumni Situbondo yang hadir sebagai penyuluh agama Kabupaten Lombok Tengah. Guru kami Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, beliau mediator berdirinya Nahdlatul Ulama, pahlawan nasional yang langsung merestui kepada Presiden Soeharto bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Nah, kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila ini sesuai dengan Al-Quran. Sudah sesuai dengan Al-Quran. Misalnya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita ini ajaran tauhid sesuai dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan, ada kata adil, ada kata beradab. Ini ajaran Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Hujarat misalnya ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi hitopnya kepada manusia, bukan orang Islam, bukan muslimin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Entah itu agama manapun, dari bangsa manapun. Wahai manusia, kami ciptakan kalian ini berbangsa-bangsa dan bersuku. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, bukan bermusuhan, bukan perpecahan. Bukan perpecahan. Adanya perbedaan itu sunatullah. Yang menciptakan perbedaan itu Allah. Jadi perbedaan itu sunatullah dan wajar ada perbedaan. Karena itu jangan sampai perbedaan itu yang menyebabkan kita berpecah belah. Apalagi kita ini dalam bingkaian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi dengan kita ada rasa kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati, itu adalah kemanusiaan, itu adalah adab, dan itu adalah ajaran Al-Quran. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Dalam Al-Quran juga dalam surat Al-Hujarat, kalau tidak salah ayat 10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kalian itu adalah bersaudara, maka berdamailah dengan saudara. Nah, jadi kita sudah
diajarkan dalam Al-Quran, dan juga Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, nilai-nilai itu ada di dalam sesuai dengan Al-Quran. Maka harus kita jaga rasa ukhuwah Islamiyah kita ini, terutama kita sesama Islam. Jangan sampai berbeda politik, ya, berbeda partai, kita saling membelakangi, saling dendam, saling bermusuhan, saling fitnah. Jangan sampai berbeda pilihan presiden, kita saling membenci. Dulu ada yang Jokowi, ada yang Prabowo, sampai sekarang enggak akur-akur ya. Padahal Prabowo sudah patuh dengan Jokowi. Nah, ini kita nggak boleh berkepanjangan seperti itu. Jangan kita berpecah karena berbeda organisasi misalnya. Kalau di Lombok ini NW dengan NU atau NWDI, kita ini sama. Jangan karena berbeda organisasi lalu kita berpecah belah, tidak menghargai. Makanya mohon maaf, saya dulu masih pertama saya kuliah MTS di madrasah ini Nurul Yasin. Yang kedua saya tahun 1992 mondok di pondok pesantren As-Sunnah Jurang Jaler. Beliau yang diasuh oleh Tuan Guru Abdul Waris Jurang Jaler. Beliau mengajarkan kita untuk netral, walaupun di aliyah adalah Nahdlatul Wathon dulu tahun 90. Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, beliau apa katanya? Di Lombok saya punya sahabat ulama besar, orangnya soleh, seperguruan dengan saya, namanya Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid Pansor. Beliau cerita kepada santrinya, beliau ini beliator berdirinya Nahdlatul Ulama, tapi beliau juga bercerita bahwa saya punya sahabat karib, saya punya sahabat orang yang soleh, alim, alama, pendiri Nahdlatul Wathon, Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Itu isyarat kepada kita semua, harus kita hormati beliau walaupun kita ini NU. Nah, ini isyarat kepada kita sebagai santri-santrinya yang disampaikan oleh beliau. Kemudian ada beberapa tahun yang lalu, sekarang pengasuh yang keempat Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi. Beliau kenapa mengundang Guru Bajang atau TGB untuk memberikan tausiah di Pondok Pesantren Salafiyah Satiyah Situbondo. Padahal kiai-kiai NU juga tidak kalah hebatnya dengan beliau. Ini dalam rangka menyambung cucu dengan cucu dulu. Mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai berbeda organisasi menyebabkan kita pecah, tidak utuh. Karena besok di dalam kubur tidak akan ditanya apa organisasi kita, apa partai kita, apakah kamu pilih Prabowo atau Jokowi. Tapi yang ditanya adalah waman ikhwan, siapa saudaramu. Nah, kalau kita tidak pernah akur, kita saling membenci, berpecah terus, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan pada nanti? Nah, inilah tujuan kita sosialisasi 4 pilar ini. Jadi persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada kata-kata musyawarah di situ. Di dalam Al-Quran banyak sekali tentang ajaran untuk bermusyawarah. Di antaranya wa amruhum syura bainahum dan syura. Jadi kita diajarkan untuk bermusyawarah. Singkat saja, kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kata-kata adil ini juga dan anjuran Al-Quran tentang untuk bersikap adil ini banyak sekali juga di dalam Al-Quran. Di antaranya innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah mengajak kita untuk berlaku adil dan berbuat baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini sekedar sambutan dari saya sebagai anggota MPR RI. Kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan bisa nanti kita diskusikan. Termasuk juga mungkin ada kaitannya saya sebagai anggota DPD RI sebagai representatif masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dan mohon maaf nanti setelah selesai acara biar tambah barokah,
Kalau tadi ada doa pembukaan, ada doa penutup oleh Ganda Al-Mukarram Tuan Guru Khalilur Rahman yang menutup dengan doa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan atau materi yang langsung disampaikan oleh Sohibul Bait sekaligus sebagai anggota DPD MPR RI. Selanjutnya tidak akan kita buka tanya jawab langsung ke materi berikutnya. Mari masuk bikin ayat dulu. Ibu berjudul atau bapak ini? Amin. Kalau begitu kita langsung saja ke materi kedua, yaitu akan disampaikan oleh Ketua Pokjaluk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Hajah Fahmi Kusbandiah, SHG MPDI. Pada beliau yang silakan. Terima kasih yang sampaikan kepada Bapak Moderator sekaligus beliau sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Dengan izin yang berdiri kan, biar jelas yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasubul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasubul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang hormati Adinda anggota DPD RI, Adinda Tuan Guru Haji Ibnu Khalil SHG MPDI. Yang saya hormati, ini ada Adinda, ada Kakanda nih, biar adil saya sebut saja. Ini ada Kakanda Haji Khalilur Rahman, beliau suami tiang. Beliau tadi minta izin, biar saya sendiri yang hantar, biar saya bisa silaturahim dengan jamaah yang ada di Inan Lemong, Inan ilmu sesungguhnya, Inan ilmu. Iya, karena di sini alhamdulillah sudah berdiri majelis taklim, majelis ilmu yang insya Allah ini akan menjadi ibu, akan menjadi inan, Nah, inan ilmu insya Allah yang akan bisa membawa kemajuan bagi masyarakat di Desa Bleke khususnya, insya Allah. Yang saya hormati berikutnya Bapak Moderator sekaligus sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Beliau juga senior saya. Beliau sebagai Ketua LBMU Kabupaten Lombok Tengah. Alhamdulillah, yang bersyukur dan berbahagia sekali bisa bersilaturahim, bisa bermuajah, hadir di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemarin begitu tiang ditelepon oleh Adinda DPD RI, tiang tidak berpikir dua kali, tiang langsung bilang insya Allah. Insya Allah. Karena tiang terus terang ingin sekali bersilaturahim dengan pertama penyuluh agama di Kabupaten Lombok Tengah, dan berikutnya dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat khususnya di Desa Bleke ini.
Kemarin waktu kedatangan Ustadz Abdul Somad yang juga sempat hadir, tetapi tiang berada di belakang. Nah, jadi makin dikit tiang balik lampak, okay? Karena kemarin tiang nggak puas, terlambat datang, tapi alhamdulillah sempat mendengarkan ceramah beliau yang juga sempat mengikuti doa dan sempat juga terjebak macet hampir 1 jam. Tapi alhamdulillah pada kesempatan ini tiang bisa hadir kembali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa pada kesempatan ini kita akan mensosialisasikannya 4 pilar MPRRI. Tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau sebagai anggota DPD RI. Mungkin niki kapasitas tiang sebagai Pok Jaluh, okay? Tadi disampaikan sebagai Pok Jaluh Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kita pahami apa tentang pilar? Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu. Tekan. Pilar itu apa? Tiang. Tekan bahasa Sasak, tekan. Pilar. Tiang penguat. Jadi sesuatu atau bangunan kalau ingin kuat berdiri kokoh, maka harus ada pilarnya. Harus ada tiangnya. Tiang penguatnya, tiang penyangganya. Contoh, bangunan yang kita tempati sekarang ini. Ini ada berapa tiangnya? Ada berapa pilarnya? 4. Yang ada di tengah ini saja 5. Ada 5 pilar yang ada di tengah ini. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, kalau 5 pilar ini 5 pilar yang di tengah ya, bukan yang di depan atau yang pinggir kiri kanan. Yang ada di tengah ini, kalau salah satu yang rapuh, apa yang akan terjadi? Runtuh. Apalagi? Dia tahu sosialisasi, Bu. Tidak bisa kita sosialisasi, tidak bisa kita manfaatkan ruangan ini. Akan berbahaya kalau sampai pilar yang ada di tengah bangunan ini rapuh atau lebung, okay? Maka bahaya bagi siapapun yang berada di ruangan ini. Nah, itulah analog atau perumpamaan sebuah negara. Negara kita Republik Indonesia. Jika ingin negara kita Republik Indonesia ini berdiri dengan kokoh, kuat, tidak mudah dihempas oleh segala macam tantangan, permasalahan, ancaman, dan lain sebagainya, maka kita harus kuatkan pilar-pilarnya. Pilar MPR RI ini harus kuat dan kokoh. Tadi sudah disebutkan, ada 4 pilar MPR RI. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5. Sila itu dasar, prinsip. Ada 5 dasar. Dan Pancasila ini adalah dasar negara kita. Dari yang hadir saat ini, ada yang tidak hafal Pancasila? Siapa yang hafal Pancasila? Semua Bapak yang paling depan, silahkan maju ke depan Pak. Yang kasih hadiah. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang hadiah. dari Cornel. Ya, Bapak, juga bisa. saya beri hadiah untuk Bapak. Silakan berdiri. Ini jangan lihat bentuknya atau wujudnya, tapi ini sebuah penghargaan bagi yang menghafal dasar negara kita, yaitu Pancasila. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, Pancasila tidak hanya dihafal, tetapi harus dijiwai. Harus dijiwai. Kalau dihafal, anak TK bisa. Orang Al-Quran 30 juz saja anak TK hafal. Apalagi Pancasila yang hanya 5 poin. Jadi 1 menit nggak sampai ya tadi? Kurang ya 1 menit? Tidak harus dibaca, dan tidak hanya dibaca, tetapi juga harus dijiwai makna yang terkandung dalam dasar negara kita. Tadi sudah disampaikan oleh anggota DPR, anggota DPD RI kita. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa negara kita bukan negara agama, tetapi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Negara kita adalah negara yang religius, bukan negara agama. Karena apa, Bapak Ibu? Negara yang agama yang diakui di negara kita ada berapa, Pak? Ada berapa? Ada 6. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, satu lagi Konghucu. Jadi 6 agama. Itu semuanya diakomodir dalam sila pertama. Jadi ingat Bapak Ibu, bukan negara agama. Jadi kalau ada sebuah organisasi apapun namanya, apapun bentuknya, tumbuh, muncul di negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang ingin mendirikan negara di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, ini adalah ancaman dan tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Ini sila pertama. Yang kedua, apa sila kedua tadi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah jelas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara harus bersikap adil terhadap seluruh rakyatnya. Beradab, ini sudah pasti Bapak Ibu. Harus sopan, santun, bersusila. Jadi apapun bentuk budaya dari negara luar yang masuk ke Indonesia tidak boleh harus diadopsi begitu saja. Apalagi itu tidak beradab, tidak boleh diikuti. Ya. Apa contohnya, Pak? Yang sekarang sedang marak ini apa contohnya? Budaya luar yang menjadi ancaman di negara kita apa? TikTok ini termasuk media sosial. Ya bisa. Kita yang Fashion Week. Betul. Masya Allah. Jadi banyak sekali, Pak ya. Banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk ke negara kita dan itu berdampak negatif terhadap masyarakat atau bangsa ini. Ya tadi media sosial masuk ya. Bayangkan, media sosial yang ada saat ini berapa, Pak? Ada berapa jenis media sosial yang Bapak Ibu ketahui? Apa yang banyak itu apa? Facebook, Facebook, WA, WhatsApp, Instagram, Line, Twitter, TikTok. Apa lagi? Masya Allah banyak sekali. Mana ibu ya? Ibu punya media sosial berapa, Bu?
Berapa ibu yang kacamata? Berapa bu? Satu apa itu? Apa? Oh, 2 jadi. WhatsApp? Cuman satu? Cuman satu? Facebook 2. Ibu punya media sosial 2. Kalau bapak? Itu yang mikir berapa? Berapa? 3. YouTube? Facebook 3. Satu orang punya 2. Ada remaja punya 7 media sosial dan itu semuanya aktif. Masih remaja umur 15 tahun punya 7 media sosial. Saya tanya, kalau beli pulsa dapat uang dari mana? Beli pulsa, minta sama orang tua. Kalau misalnya orang tua nggak ngasih, marah. Ini anak-anak masih remaja. Ini kan ancaman juga ya Pak ya? Ancaman. Kalau yang hadir di tempat ini yang nggak punya handphone siapa Pak? Bu? Yang nggak punya handphone?